Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Berapa tahun ke depankah ada estimasi pandangan? Ihdinas siratal mustaqim itu menggambarkan tiga. Anda punya kekuatan pijakan, Anda punya kekuatan pegangan, Anda punya kekuatan payung. La haula wala quwata illa billah. Radikal ini berbahaya sekali. Makanya orang Indonesia ini harus belajar dari negara-negara Arab. Runtuhnya negara-negara Arab Timur Tengah. Bagaimana runtuhnya Libya, bagaimana runtuhnya Suriah, bagaimana negara-negara Arab kacau balau. Rakyatnya dihasut untuk memusuhi pemerintah yang sah. Rakyatnya dihasut. Kita ambil satu contoh aja, Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi itu kurang sejahtera apa rakyatnya? Kalau lahir dibiayai, rumah sakit gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis, air gratis, listrik gratis. Tapi rakyatnya dihasut untuk menggulingkan pemerintah yang sah. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Itu kan penyanyinya aja yang beda. Nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk. Itu kan kampanye dari setiap pemilu, entah legislatif, entah eksekutif, kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. Nah, 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Karena kita ini tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Coba. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngaco negara, seluruh rakyat akan menderita. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Ada pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Tidak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Seakan-akan kita ini menuduh orang Islam radikal. Justru karena orang Islam tidak radikal, kita bela yang banyak ini. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Siapa orang Indonesia yang tidak mau bahwa Freeport itu jatuh ke tangan kita? Semua mau. Presiden sejelek apapun itu selalu dikampanyekan. Tetapi ketika sampai pada masanya, ternyata Freeport itu sudah punya dokumen hukum di mana dia diberi hak secara resmi oleh negara untuk mengelola ini dan diperpanjang 10 tahun sebelum berakhir dan tidak boleh ditolak selama Freeport mau. Tidak bisa disalahkan pemerintah berikutnya. Karena kalau pemerintah berikutnya maksa ke peradilan internasional atau mungkin diadakan invasi sepihak. Nah, itu persoalannya. Kita ini tersandra sebenarnya. Nah, oleh sebab itu cara menyelesaikan itu bukan berkampanye besok kalau saya jadi gubernur Papua saya selesaikan Freeport. No, soal Freeport. Satu dokumen undang-undang yang pada waktu itu ditandatangani dan disetujui bersama oleh DPR bersama Pak Ginanjar. Loh, kan orang sudah terikat sebelumnya undang-undang. Di situ disebut sebentar di kontrak itu, di MOU itu disebutkan undang-undang, meskipun undang-undang dicabut tidak berlaku bagi Freeport. Ada, Pak. Itu Pak Ginanjar dulu yang buat. Iya, itu berjalan sampai sekarang. Saya ketika Sudirman Said itu dikritik rame-rame, gimana Anda kok bisa melakukan itu, merugikan rakyat? Dia ketemu saya, Pak, ini undang-undangnya. Ini hasil kesepakatan DPR dan pemerintah. Ada tanda tangan Pak Ginanjar waktu itu. Saya punya dokumen. Nggak bisa dicabut, Pak. Seperti Bapak sudah beli lalu cabut, berlaku ke yang lain, bukan ke Bapak. Karena dia berdasar undang-undang yang sah waktu itu. Nah, ini persoalan kita, Pak. Ada hukum-hukum yang menyandera kita sampai sekarang karena kejahatan jabatan di masa lalu. Saya katakan tidak ada satu pemerintah pun di Indonesia itu yang tidak dituduh tidak mengerti Pancasila. Bung Karno itu jatuh karena dituduh tidak mengerti Pancasila, padahal beliau yang anti Pancasila. Iya kan? Katanya Bung Karno tuh, wah itu komunis. Nah, suatu saat Bung Karno itu juga liberalis ketika membuat undang-undang agraria kan.
Bung Karno lah ini. Sudah itu katanya Pak Harto bagus, jatuh karena dituduh melanggar Pancasila. Iya kan? Mana ada coba? Nggak ada. Habibie, wah ini hebat katanya. Pak Habibie di demo selama pemerintahnya, lalu dituduh juga tidak mengamankan Indonesia karena melepas Timur Timur. Dibilang anti NKRI, merusak Pancasila. Gus Dur sama, habis dia di demo sama perintahnya, katanya tidak bisa melaksanakan Pancasila, jatuh dia. Mbak Mega dituduh, wah ini jual aset negara, bertentangan dengan Pancasila, bertentangan undang-undang dasar, di demo sepanjang pemerintahnya. Sama Pak SBY, iya juga, sampai didatangi oleh tentara-tentara. Anda nih mau ndak mengeluarkan dekret kembali ke undang-undang dasar, ini pemerintahan Anda ini melanggar Pancasila, anti Pancasila lagi. Jadi sama, sekarang juga dituduh begitu. Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama akan ada mengatakan Anda ndak ngerti Pancasila. Kalau Rizal Ramli atau saya atau Pak Muldoko, Pak Karni jadi presiden, pasti akan ada orang mengatakan anti Pancasila, tidak ngerti Pancasila. Kenapa? Tafsir yang final dari Pancasila itu memang belum ada. Setiap orang memberi tafsir sendiri, merasa inilah Pancasila. Nah, apakah ini jelek? Tidak. Yang penting Pancasila itu sebagai ideologi, ideal gitu ya, ideal itu ya. Oleh sebab itu ya sudah, kalau saya sih menafsirkannya Pancasila itu tafsirnya yang final tidak ada. Pancasila itu konsep prismatik. Kita semuanya sebetulnya sudah sepakat bahwa kita hadir di sini adalah untuk menyelesaikan masalah. Dan ini bukan hanya masalah apa yang dikatakan oleh Pak Ahok saja, tetapi saya memandang ini adalah masalah negara kesatuan Republik Indonesia, lebih besar dari masalah Pak Ahok ya, terutama menyangkut hubungan antara muslim dan non muslim. Kita semua menyepakati bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah wadah besar untuk hidup bersama seperti keluarga yang seharusnya hidup damai. Oleh karena itu, saya sangat sepakat apa yang pernah disampaikan Buya Ma'arif bahwa kalau Pak Ahok sudah minta maaf, maka kita maafkan saja. Karena Islam itu bukan dari sisi yang keras-keras saja. Karena Islam itu bukan saja yang hukuman-hukuman saja. Kita akan menyelesaikan masalah ini, misalnya kita juga harus mengutip ayat-ayat Al-Quran yang lain. Kita harus mengutip sabda Nabi sebagai pedoman dari umat Islam seluruhnya di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Misalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan ucapan di antara mereka kecuali ucapan yang memerintahkan kebaikan atau perintah untuk melakukan sedekah atau islah bainan nas atau mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kita melihat semua kekacauan di dunia ini rata-rata disebabkan oleh karena perbedaan-perbedaan karena kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu terjadilah pertumpahan darah yang tiada manfaatnya bagi kemanusiaan sama sekali. Kita juga harus mengingat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad sebagai teladan umat Islam yang ucapannya universal diterima oleh akal yang sehat, bahwa silman koto'aka, sambung tali persaudaraan dengan orang yang memusuhimu, wa'ti man harramaka, dan berikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberikan apapun kepadamu, wa'fu amman zolamaka, dan maafkanlah orang yang berbuat zalim kepadamu. Umpamanya Pak Ahok itu mengucapkan tersebut dengan sengaja, maka itu merupakan perbuatan zalim. Namun apabila perbuatan ucapan itu adalah ucapan yang tidak disengaja oleh dirinya, maka itu hanya sekedar kesalahan yang kita harus memakluminya, karena tidak masuk akal sama sekali apabila seseorang yang sedang menjadi gubernur kemudian dia juga ingin mencalonkan kembali, ingin menjadi gubernur kembali sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 memiliki hak politik. Beliau mengatakan seperti itu adalah merupakan sesuatu yang menurut saya ceroboh dan mustahil, karena ia sedang ingin mendapatkan dukungan suara dari umat Islam. Indikasi semacam ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah orang yang sebetulnya tidak begitu sengaja mengucapkannya. Ya, meskipun MUI mengatakan bahwa nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi
sesuatu itu berdasarkan lahiriahnya, dan adapun urusan niat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita sepakati. Ini menjadi pelajaran. Jangankan Pak Ahok diciptakan oleh Allah bukan memilih dia sebagai seorang Cina, bukan juga memilih atau bahkan dia mengikuti agama orang tuanya. Saya kira ini merupakan sesuatu yang dimaklumi oleh setiap umat Islam di Indonesia. Dan umat Islam saya kira juga harus kembali kepada ayat Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Umat Islam ini sudah seharusnya menahan amarah demi kepentingan bersama kesatuan persatuan negara Republik Indonesia. Saya melihat ini indikasi sudah dipolitisir untuk kepentingan-kepentingan Pilkada Jakarta pada masa yang akan datang. Dan ini sangat berbahaya. Janganlah kepentingan politik itu menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini akibatnya akan sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu saya sebagai salah seorang Rais Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode, juga sebagai salah satu ketua Komisi Fatwa, meminta kelapangan hati umat Islam seluruh dunia, seluruh Indonesia khususnya ini, untuk memaafkan apa yang disampaikan oleh Pak Ahok. Kita berhusnudzon. Saya bukan membela Pak Ahok, saya dari Lampung tidak memiliki hak suara sama sekali. Oleh karena itu, setiap politisi hendaklah santun, jangan menjatuhkan orang lain dengan hal-hal yang berbau sara, karena ini sangat membahayakan negara kita. Saya kira saya mengatakan dari hati nurani saya menangis melihat kenyataan semacam ini. Bukan saya membela Ahok, meskipun saya sudah dituduh liberal, meskipun saya dituduh menerima uang, demi Allah sepeser budak saya tidak menerima uang apapun dari Pak Ahok. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya, inilah yang dalam hati kecil saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa segera menyelesaikan masalah, karena kita kumpul untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah besar api masalah ini. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.